Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang penagihan melalui media komunikasi oleh aplikasi pinjaman online Julo. Penagihan melalui media komunikasi ini biasa dilakukan oleh para aplikasi-aplikasi pinjaman online ketika para debitur atau nasabah mengalami keterlambatan ataupun gagal bayar. Nah, penagihan melalui media komunikasi ini setiap aplikasi pastinya berbeda. Ada mungkin yang penagihannya barbar, ada juga mungkin yang penagihannya masih wajar. Nah, lalu bagaimanakah cara penagihan dari aplikasi Julo ketika para nasabah mengalami keterlambatan atau gagal bayar? Simak video ini sampai habis. Seperti yang kalian ketahui, aplikasi Julo ini, untuk diisi lapangan dari aplikasi Julo ini belum terlalu merata ya, khususnya di daerah luar Jabodetabek tuh masih banyak kasus yang tidak didatangi oleh debt collector lapangan ketika para nasabah mengalami gagal bayar. Nah, untuk di daerah Jabodetabek sendiri ini, diisi lapangan dari aplikasi Julo masih random atau belum merata. Namun walaupun begitu, ketika kita mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Julo, tentunya kita akan masuk ke Slik OJK. Karena aplikasi pinjaman online Julo ini termasuk aplikasi pinjaman online resmi yang terdaftar di OJK atau pinjol legal. Maka dari itu ketika kita mengalami gagal bayar, tentunya kita akan masuk ke Slik OJK dengan catatan kredit kita buruk. Nah, lalu bagaimanakah penagihan lewat media komunikasi dari aplikasi pinjaman online Julo? Sebelum saya menjelaskannya, saya akan kasih lihat dulu ini salah satu penonton channel YouTube saya ya, yang memberitahu bahwasannya dia tuh mengalami gagal bayar, bukan gagal bayar namun keterlambatan ya, karena keterlambatannya baru 1 hari, namun sudah ditelepon oleh aplikasi Julo ke nomor kantor atau tempat kerjanya. Berikut adalah komentar dari subscriber saya. Di sini saya sensor ya namanya karena ini privacy. Di sini dia menambahkan komentarnya itu, saya ditelepon bang, telat sehari telepon kantor. Nah, di sini sudah cukup jelas ya bahwasannya nasabah ini mengalami keterlambatan namun baru 1 hari, tapi dari pihak aplikasi Julo itu sudah menelepon ke telepon kantor. Nah, yang heran di sini baru saja keterlambatannya itu 1 hari, tapi dari pihak penagih sudah berani menelepon ke nomor telepon kantor. Biasanya kalau baru telat 1 hari atau 2 hari, mungkin di bawah 1 bulan, biasanya menelepon langsung ke nomor nasabahnya atau nomor kontak darurat. Namun dari aplikasi Julo ini sudah berani melakukan telepon ke nomor telepon kantor. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, tentunya buat kalian yang mungkin sekarang lagi mengalami gagal bayar atau mungkin mengalami keterlambatan, harus sedikit hati-hati karena bagi kalian yang menyantumkan nomor kantor di pendaftaran ketika kalian mau mengajukan pinjaman di aplikasi Julo, tentunya ini rawan atau pasti bakalan ditelepon ya oleh pihak penagih ke nomor telepon kantor Anda. Di sini juga nasabah ini tuh baru telat 1 hari namun sudah ditelepon ke nomor kantor. Ini belum tahu atau belum diketahui ya alasannya apa dari pihak penagih langsung menelpon ke nomor telepon kantor. Biasanya hal ini dilakukan ketika nomor si peminjam sudah tidak bisa dihubungi atau mungkin tidak ada respon sama sekali. Namun kalau untuk telat baru 1 hari ini tidak mungkin ya, dari pihak peminjam tidak ada respon saat ditelepon oleh pihak penagih. Atau mungkin ini salah satu cara dari pihak penagih ini supaya si peminjam cepat-cepat atau mungkin ketakutan atau panik juga ya ketika nomor kantornya ditelepon oleh mereka. Jadi mungkin si nasabah yang mengalami keterlambatan ini tuh akan merasa panik dan akan segera melakukan pembayaran ya di aplikasi Julo. Karena perlu kalian ketahui ya, dari pihak penagih itu akan melakukan segala cara ketika mereka akan menagih pinjaman kepada nasabah yang mengalami keterlambatan, seperti menelepon kontak darurat dan juga menelepon nomor kantor. Namun hal ini biasanya dilakukan ketika nomor si peminjam tidak ada respon sama sekali ketika dihubungi lewat telepon ataupun pesan WhatsApp. Nah, menelepon nomor kantor dan menelepon kontak darurat ini bisa dijadikan jalan satu-satunya ya untuk mereka menagih, karena biar si peminjam merasa kepanikan dan ketakutan ketika nomor telepon ataupun nomor kondarnya ditelepon oleh mereka. Nah, jadi buat kalian yang mungkin sekarang punya tagihan di aplikasi pinjaman online Julo, mungkin harus sedikit berhati-hati ya ketika mau mengalami keterlambatan atau mungkin sudah dekat jatuh tempo nih kalian. Kalau memang kalian mau membayar, diusahakan jangan sampai lewat jatuh tempo karena dikhawatirkan nanti akan menelepon nomor kantor tempat kerja kalian ataupun kontak darurat. Karena hal ini mungkin pasti akan membuat Anda malu dan panik ya ketika nomor kantor tempat kerja kalian ditelepon oleh pihak penagih.
Nah, sebagai kesimpulannya, untuk penagihan di aplikasi Julo ini mungkin bisa disebut sedikit barbar ya, karena banyak informasi juga para nasabah yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjaman online Julo itu benar-benar rajin ya. Untuk menagihnya bisa disebut rajin karena mereka akan menelpon dalam sehari itu bisa berkali-kali dengan nomor-nomor yang berbeda. Jadi bisa disimpulkan untuk penagihan di aplikasi Julo ini sedikit barbar. Jadi buat kalian yang mungkin punya tagihan di aplikasi pinjaman online Julo harus sedikit berhati-hati ya, karena untuk menghindari menelpon ke nomor kantor dan juga kondar. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik subscribe di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.